Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengaruh tekanan tabung dalam pemeriksaan pasien. Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa besar kecilnya pasien itu mempengaruhi tekanan tabung? Pasien anak-anak itu menggunakan TV yang rendah, sedangkan untuk pasien dewasa yang gendut itu menggunakan TV yang lebih tinggi dibanding yang anak-anak. Nah, mengapa bisa seperti itu? Mari kita bahas. Pada praktikum kali ini, untuk menentukan besarnya TV pada jenis pasien, nah kita masih menggunakan detektor receive dengan jenis detektor pakai RF. Ini masih sama juga menggunakan receive. Nah, jenis pengujiannya itu kita anggap bahwa pasien balita, pasien anak kecil itu dia lebih kecil, lebih tipis, sedangkan pasien yang dewasa yang gendut itu lebih tebal. Nah, pada percobaan kali ini anggap saja pasien balita itu tipis, kecil, tipis, dan pasien dewasa yang gendut itu tebal, sehingga kita asumsikan bahwa pasiennya itu kita menggunakan objek lempengan aluminium. Nanti kita uji coba dari 0,5 sampai 5 mili. Nah, di sini nanti kita ujikan dengan TV. Nanti kita ubah bagaimana cara menentukan bahwa nanti hasil gambarnya bagus dengan ketebalan yang tebal. Seperti itu. Nah, di sini kita menggunakan plat aluminium. Kita masih sama menggunakan detektor receive dengan jenis detektor pakai RF. Nanti kita ketahui, kita ingin cari tahu hasilnya dengan pasien kita anggap menggunakan plat aluminium. Nanti ketebalannya bisa 0,5 sampai 5 mili. Oke, kita coba ya. Nah, untuk percobaan ini sama seperti percobaan untuk mencari HVL. Kita posisikan dulu detektor tepat di bawah sinar. Oke, kemudian kita pakai bantalan untuk mengganjal. Nah, ini untuk mengganjal plat aluminium biar tidak jatuh. Oke, selanjutnya nanti kita uji yang tanpa plat dulu, tanpa aluminium. Nanti pakai plat aluminium 5 mili, 0,5 mili sampai 5 mili. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Nah, pada percobaan kali ini kita ambil dulu titik nolnya ya, keluaran nolnya dulu tanpa penghalang apapun. Nanti selanjutnya kita pakai penghalang ini menggunakan aluminium dengan ketebalan 0,5, terus 1, 2, 3 sampai 5. Oke, kita expose dulu. Pada percobaan kali ini kita menggunakan QV rendah terlebih dahulu, pakai 50 QV. Nanti selanjutnya coba nanti kita pakai QV 60 sama 70. Ini dengan MAS masih 10, arusnya 400 mA dan waktunya 25 milisecond tanpa penghalang. Nanti kita cari tahu dosis keluarannya berapa. Kita expose 3 kali ya. Kita sudah melakukan eksposi sebanyak 3 kali tanpa penghalang apapun. Nah, nanti kita menggunakan plat aluminium setebal 5 mili, 1, 2 sampai 5 ya. Kita uji sekarang. Kita sudah melakukan pengujian tanpa penghalang. Sekarang kita taruh ini plat aluminium setebal 0,5 mili di atas detektor. Kita nyalakan dulu, tepat di atas detektor ya, seperti ini. Nah, nanti kita uji dan kita expose sebanyak 3 kali. Nah, untuk ketebalan 1 mili ini sudah kita expose ya, yang ketebalan 0,5 mili. Untuk ketebalan 1 mili kita tinggal menambah saja plat aluminium setebal 0,5. Jadi total sekarang menjadi 1 mili. Seperti ini. Nah, nanti kita lanjut tambah 1 mili, 1 mili, 1 mili sampai 5 mili ya. Untuk ketebalan 2 mili kita langsung pakai aja ini plat
yang tebalnya 2 mili secara langsung ya. Jadi ini kita ganti untuk yang 2 mili. Kita nyalakan dulu, kita tepat pas di tengahnya. Oke. Nah, untuk ketebalan 3 mili nanti langsung kita tambahkan plat aluminium setebal 1 mili. Nanti ditaruh di atasnya. Untuk ketebalan 4 mili langsung kita taruh yang tebal 2 mili di atasnya. Untuk ketebalan 5 mili kita tinggal taruh di atasnya. Jadi total nanti 5 mili seperti itu. Nah, nanti kita cek berapakah keluaran dosis yang ada di sini. Jadi masing-masing ketebalan. Nah, dari hasil pengukuran kita dapatkan bahwa ini untuk tanpa penghalang 3 ini menandakan bahwa dosis yang diterima adalah sekitar hampir 200 mikrogray. Di sini untuk penghalang 5 mili 0,5 mili itu sedikit menurun dosisnya menjadi 1,171 165 169 mikrogray. Nah, untuk ketebalan 1 mili itu ini 146, 140 dan 140 untuk 1 mili. Dan untuk ketebalan 2 mili langsung turun drop menjadi 108, 109 dan 105. Nah, untuk ketebalan selanjutnya, ketebalan ini menjadi 81 mikrogray rata-rata. Nah, selanjutnya turun drastis menjadi 63, 63, 63 dan yang terakhir itu sekitar 50 mikrogray untuk ketebalan 5 mili. Nah, di sini didapatkan bahwa dosis yang diterima itu terlalu rendah, sangat rendah sekali, hanya 50 mikrogray. Dibanding dengan tanpa penghalang itu sekitar 200 mikrogray. Ini seperempatnya. Ini bisa menyebabkan foto yang dihasilkan itu tidak bagus atau blur, sehingga kita butuh menaikkan QV menjadi lebih tinggi supaya dosis yang diterima itu lebih tinggi, sehingga foto yang dihasilkan menjadi lebih baik. Ini kita masih menggunakan ketebalan 5 mili. Nah, tapi ini nanti kita naikkan QV-nya. Sekarang kita naikkan menjadi 60 kV dan nanti kita ambil 70 kV. Hasilnya seperti apa? Oke, kita naikkan dulu menjadi 60 kV. Di sini kita masih menggunakan 50 kV ya, tapi ini kita naikkan menjadi 60 kV. Dengan ketebalan aluminium tetap 5 mili. Nanti hasilnya kita bandingkan juga dengan pakai yang 50 volt setara dengan apa. Ini juga nanti kita naikkan menjadi 70 kV, tinggal 70 kV, hasilnya seperti apa. Nah, kita expose sekarang ya. Nah, setelah kita lakukan eksposi dengan QV naik sekitar 60 QV, ternyata dari dosis yang diterima sebelumnya hanya 50 mikrogray dengan ketebal 5 mili, ternyata setelah dinaikkan QV-nya menjadi 2 kali lipatnya, menjadi 102 mikrogray. Nah, setelah dinaikkan QV-nya menjadi 70, ternyata dosisnya juga meningkat menjadi 169, 166, 165. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa semakin besar QV, maka daya tembus sinar X semakin besar, sehingga dosis yang diterima semakin besar. Untuk QV 60 dengan ketebalan aluminium 5 mili, ternyata itu setara dengan QV 50 dengan ketebalan sekitar 3 mili. Oke. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa untuk pasien yang lebih gendut, lebih tebal, itu kita butuh QV yang lebih tinggi supaya hasil citra radiograf menjadi lebih baik. Pada dasarnya, jika kita menaikkan QV dari
pesawat sinar X itu menyebabkan daya tembus sinar X itu semakin tinggi, atau dalam bahasa lain nilai HVL dari suatu bahan itu akan turun. Nah, menandakan bahwa dosis yang diterima pasien akan lebih tinggi. Nah, di sini bisa dikatakan bahwa jika kita menangani pasien yang lebih gede, lebih gemuk, lebih tebal, itu membutuhkan nilai QV yang lebih tinggi dibanding dengan anak kecil, karena membutuhkan daya tembus sinar X yang jauh lebih besar dibanding anak kecil. Nah, sekian dulu perkuliahan pada kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.